Malam tahun baru di kota Jinzhou selalu dipenuhi cahaya. Kembang api meledak indah di langit. Rakyat bersorak, anak-anak berlari membawa lampion. Tapi malam itu berbeda. Ledakan terdengar lebih keras dari biasanya. Bukan warna-warni tapi kobaran api. Dan teriakan. Di tengah lapangan upacara, seorang pejabat muda bernama Chen Rong tewas seketika. Tubuhnya hangus terpental jauh, dan sebagian tubuhnya hancur. Awalnya semua mengira itu kecelakaan kembang api. Tapi seseorang berteriak, itu bukan petasan biasa, itu jebakan. Dan sejak saat itu, pesta berubah menjadi kepanikan. Berita itu sampai ke telinga Hakim Baojeng. Tanpa menunda, ia berangkat ke Jinzhou malam itu juga. Setibanya di lokasi, Bao tidak tertarik pada sisa-sisa pesta. Ia berjalan melewati warga yang berkabung dan berdiri di tempat ledakan. Ia menunduk, mengambil segenggam tanah, mencium aromanya. Ada yang tidak beres, ucapnya pelan. Pemeriksaan dimulai. Dari sisa ledakan ditemukan bubuk mesiu yang berbeda dari petasan biasa. Warnanya lebih gelap, teksturnya lebih kasar, dan baunya jauh lebih menyengat. Bao meminta seluruh sisa peti kembang api dikumpulkan. Dari 23 peti, 2 peti mencurigakan. Kayunya lebih keras dan di dalamnya terdapat serpihan logam kecil. Benda tajam yang tidak seharusnya ada. Ini bukan petasan hiburan, ini bom rakitan. Pemilik usaha kembang api Hu Liang dipanggil. Saya hanya membuat sesuai pesanan, katanya gugup. Saya tidak tahu soal bom, Tuan Hakim. Bao menatapnya tajam. Tapi di daftar pengirimanmu ada satu nama asing. Xie Jun, murid magang. Namanya tidak terdaftar di Dewan Perdagangan. Hu tak menjawab. Pencarian terhadap Xie Jun dilakukan. Tapi ia menghilang sejak malam ledakan. Bao menemui keluarga korban Chen Rong. Chen dikenal sebagai pejabat muda bersih yang sedang menyelidiki kasus korupsi besar di Jinzhou. Ia dikabarkan telah menemukan bukti terhadap kepala administrasi, Wei Tang. Dan anehnya bukti itu hilang dari rumah Chen malam ia tewas. Semua benang mulai terhubung. Bao lalu menyamar menjadi pejabat utusan kerajaan dan mengadakan ritual doa kematian di lokasi ledakan. Semua pejabat termasuk Wei Tang diundang. Saat upacara berlangsung, Bao menghentikan pembacaan doa dan menunjuk tongkat bambu yang digunakan untuk menyalakan kembang api malam itu. Tongkat itu milik Xie Jun, tapi di ujungnya terdapat sidik jari Wei Tang. Wei pucat, ia mencoba mundur pelan, tapi Bao sudah mengelilingi lapangan dengan pasukan. Tidak ada jalan pulang bagi pelaku pembunuhan, kata Bao. Bahkan jika kalian bersembunyi di balik pesta, di pengadilan Bao membeberkan semuanya. Wei Tang menyuap Hu Liang untuk menyelundupkan bom ke dalam pesta rakyat. Xie Jun, murid magang, dipaksa membuat bom. Chen Rong dijadikan target karena memegang bukti korupsi besar. Bukti diambil setelah ledakan dan dimusnahkan. Tiba-tiba seorang wanita muda masuk ke ruang sidang. Ia adalah adik Xie Jun. Dengan suara bergetar, ia menyerahkan sepucuk surat. Tulisan tangan kakaknya. Aku dipaksa membuat bom. Jika aku melapor, adikku akan dibunuh. Jika aku diam, nyawa orang tak bersalah akan hilang. Maafkan aku. Bao memejamkan mata. Lalu dengan suara berat ia berkata, Xie Jun adalah korban, bukan pelaku. Tapi Wei Tang, kau adalah otak kejahatan. Hari itu Wei Tang dijatuhi hukuman mati ditembak meriam, sesuai senjata yang ia gunakan untuk membunuh. Hu Liang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Xie Jun dimakamkan di samping makam Chen Rong, dengan batu nisan bertuliskan, dijebak tapi tetap manusia. Tahun baru berikutnya tak ada kembang api besar di Jinzhou. Sebagai gantinya, rakyat menyalakan satu lampion besar ke langit, bertuliskan, cahaya yang murni tak meledak di udara, tapi tinggal abadi dalam keadilan